Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Katsiran thayyiban barakan fik kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, kita telah disampaikan pada malam ini. Sebetulnya hari Jumat lalu karena ada halangan qadarullah kita tidak bisa melangsungkan kajian di wilayah hari ini. Diberikan kesempatan Budi bisa juga hari ini. Kita akan melanjutkan ini di pertemuan kedua kajian Arba'in Nawawi yang masih di hadis pertama dan masih ada sisa sedikit sarah dari yang ini. Dulu pada Ustaz Abu Umair kami Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل شأنه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل شأنه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, malam ini kita kembali melanjutkan pembahasan yang telah lalu ya. Kita masih di hadis yang pertama ya. Sedikit kita murojaah pembahasan yang telah lalu, bahwasanya hadis niat ini merupakan hadis yang masyhur ya. Dikeluarkan oleh dua imam ahli hadis yang begitu tersohor, yaitu Imam Al-Bukhari ya, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, dan Imam Abul Hajjaj Muslim ya, bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi ya, An-Nisaburi. Keduanya meriwayatkan hadis tentang niat ini di dalam kedua kitab sahihnya ya. Kata para ulama bahwasanya bahwasanya hadis an-niyat ini merupakan hadis sahih ya, disepakati keabsahannya, kesahihannya ya, karena begitu tinggi keagungan kandungan dari dari hadis ini, dan juga begitu banyak faidah yang bisa digali dari hadis yang mulia ini ya. Bahwasanya dikatakan oleh para ulama, diantaranya adalah Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya beliau mengatakan bahwa hadis tentang niat ini itu masuk dalam sepertiga ya ilmu ya. Yadkhulu fi haditsil a'mal bin niyat thuluthul ilm ya, masuk dalam hadis al-amal bin niyat itu sepertiga ilmu ya. Juga selain beliau Imam Al-Baihaqi dan selainnya juga meriwayatkan ya, atau menyebutkan penjelasan tentang keutamaan hadis al-amal bin niyat ini. Dan kemarin juga sudah dibahas bahwasanya sanad hadis ini ya, apabila ditinjau dari akhirnya ya, dari akhirnya itu merupakan sanad yang masyhur yang diriwayatkan oleh banyak jalan. Tetapi apabila ditinjau dari awal sanad ya, maka menunjukkan hadis tersebut gharib. Artinya hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi saja. Ya, satu orang perawi saja. Bahwasanya
Nabi SAW hanya meriwayatkan kepada Umar. Ya, kemudian Umar hanya meriwayatkan kepada Alqamah bin Abi Waqqas. Kemudian Alqamah hanya meriwayatkan kepada Muhammad. Ya, Muhammad meriwayatkan, ya, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi hanya meriwayatkan kepada Yahya bin Said Al-Ansari. Nah, baru setelah Yahya bin Said Al-Ansari, hadis ini masyhur diriwayatkan oleh banyak jalan, dan kebanyakannya yang meriwayatkan hadis ini adalah para imam ahli hadis. Nah, kemarin kita sudah masuk di penjelasan tentang innama, ya, bahwasanya lafaz innama ini merupakan pembatasan, ya, pembatasan yang menyebutkan membatasi atau menetapkan hal yang disebutkan serta menafikan apa yang selainnya. Jadi hanya mengkhususkan kata yang disebutkan setelah innama ini. Contohnya di sini disebutkan innama al-a'mal, ya. Al-a'mal ini dikatakan oleh para ulama ini masuk kepada pembatasan yang sifatnya mutlak, ya. Bahwa ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya bukan mutlak tapi ini khusus, ya. Di sini terjadi silang pendapat di antara para ulama, dan kita sudah menyebutkan kemarin pembahasan tentang hal tersebut. Ya, kemudian dari lafaz ini, ya, innamal a'malu binniyat, ya, yang dimaksud adalah al-a'mal, yang di situ amalan-amalan yang dimaksud di hadis tersebut adalah amalan syar'i, ya, amalan yang syar'i. Maka di sini terjadi pembatasan hanya amalan syar'i, ya, amalan yang sifatnya syar'iyah, ya, bukan sifatnya duniawi, ya. Meskipun ada pendapat lain yang mengatakan tidak termasuk juga amalan yang sifatnya duniawi, ya. Kemudian dilanjutkan oleh pensyarah Imam Ibn Daqiq Al-Id. Beliau mengatakan maknanya adalah la yu'tadu bil amal bidun niyyah. Bahwasanya amalan itu tidaklah dianggap melainkan dengan adanya niat, ya. Melainkan dengan adanya niat. Misalkan berwudu, ya, al-ghusl, mandi, ya, mandi besar, wa tayammum wa kadzalika shalah, ya. Tayamum juga demikian pula salat. Ya, ini mesti ada niatnya, ya. Kalau tidak, maka tidak dianggap sebagai sebuah amalan yang bernilai ibadah. Kemudian zakat juga termasuk wasaum wal hajj wal i'tikaf wasairul ibadat, ya. Puasa, haji dan i'tikaf serta seluruh ibadah, ya, yang tercakup dalam penamaan Islam. Nah, ini tidaklah dianggap amalan tersebut melainkan dengan adanya niat. Fama izalatun najasah fala tahtaju ila niyah. Maka adapun, ya, menghilangkan najis, ya, maka itu tidak membutuhkan kepada niat, ya. Ketika kita ingin membersihkan najis, ya, misalkan pakaian kita terkena najis atau sepatu atau sendal kita terkena najis, maka itu tidak butuh kepada niat, ya, kepada niat. Kenapa? Li'annaha min babit turuk wa tarku la yahtaju niyah, ya. Alasannya adalah hal itu termasuk dari bab meninggalkan, ya, atau menghilangkan. Sedangkan bab at-tark, meninggalkan, itu tidak butuh kepada niat. Ya udah, silakan dibersihkan saja tanpa niat, ya, tanpa niat. Wa dhahaba jama'atun ila sihhatil wudu' wal ghusl bi ghairi niyah. Dan ada pendapat lain yang mengatakan, ya, bahwasanya sahnya wudhu dan juga mandi itu dengan tanpa niat, ya. Artinya pendapat lain mengatakan bahwa meskipun seorang berwudhu atau mandi junub itu tanpa niat itu sah, ya. Ini pendapat yang lain. Di antaranya adalah yang mengatakan Abu Bakar Al-Jassas, ya, dalam buku beliau Ahkamul Quran, ya. Imam Al-Jassas ini merupakan murid dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf, ya. Beliau berpendapat bahwa nggak perlu dengan
nggak perlu dengan niat ketika kita hendak berwudu ataupun mandi. Namun pendapat ini kurang kuat ya, kurang kuat. Tapi yang benar adalah mesti atau tidaklah dianggap sebagai amalan syar'i ya, amalan ibadah, melainkan dengan niat. Wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, mahdhuf ya. Dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, itu ada yang dihapus atau ada yang dihilangkan. Wa ikhtalafal ulama fi taqdirihi. Para ulama bersilang pendapat tentang takdirnya ya. Apa sih yang dihapus ini ya, kata para ulama. Falladhi yashtaratu an-niyata qaddaru sihatal a'mal binniyat ya. Para ulama yang mensyaratkan niat ya, mensyaratkan niat dalam ibadah itu memberikan semacam argumen bahwasanya yang dihapus itu, kata yang dihapus itu adalah sihatul a'mal binniyat ya. Jadi innama, menurut satu pendapat ini, bahwasanya kata yang dihapus adalah sihatul a'mal ya, sihah. Innama sihatul a'mali binniyat gitu. Takdirnya seperti itu, perkiraannya seperti itu. Sedangkan para ulama yang tidak mensyaratkan niat ya, mereka mentakdirkan ya bahwasanya yang dihapus atau yang dihilangkan itu adalah kamalul amal ya, kamalul amal. Artinya pendapat yang pertama, ketika seseorang tidak berniat ketika dia hendak beramal ya, maka amalan ini tidak sah ya. Adapun pendapat yang kedua, ini tetap sah ya, hanya saja tidak sempurna gitu maksudnya ya, karena pendapat yang kedua ini tidak mensyaratkan adanya niat. Allah taala alam ya, tapi pendapat yang lebih lekat adalah pendapat yang pertama. Wa qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa ya. Sesungguhnya likulli imri'in ma nawa ya. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan ya. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan ya. Qala al-Khattabi, ya, Imam al-Khattabi mengatakan ya, beliau adalah Hamd bin Muhammad bin Ibrahim al-Khattab al-Busti Abu Sulaiman. Beliau ini seorang faqih, muhaddits ya, ahli hadis ya, di negeri Kabul ya, dan merupakan kerabat dari Zaid bin al-Khattab ya, saudaranya Umar bin Khattab. Beliau mengatakan yufidu ma'nan khasan ghairul awal ya. Kalimat ini, kalimat yang kedua ini, innama likulli imri'in ma nawa, itu memberikan makna yang khusus yang berbeda dengan makna yang pertama. Wa huwa ta'yinul amal binniyah, yaitu menetapkan atau menentukan amalan dengan niatnya ya, menentukan amalan dengan niatnya. Wa qala Syekh Muhyiddin An-Nawawi, ya Syekh Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi Abu Zakaria mengatakan faidatu dzikrihi anna ta'yin al-manwi syartun ya, bahwasanya menetapkan yang diniatkan itu merupakan syarat ya. Ini pendapat beliau bahwasanya niat itu masuk dalam syarat ya, artinya tidaklah sah sebuah amalan melainkan dengan disertai niat. Falau kana 'alal insani salatan maqdiyatan la yakfihi ayan ya salatat faitatah ya. Bahwasanya sekiranya ada seorang yang kelupaan salat ya, dia salat kelupaan lalu dia mengqadha salat tersebut, maka tidak cukup dia hanya meniatkan salat saja ya, salat yang terluput saja, enggak, tapi disyaratkan baginya untuk meniatkan ya, salat itu salat apa gitu. Apakah itu salat zuhur, salat asar, atau salat-salat yang lainnya ya. Ya, karena tatkala dia hanya meniatkan salat semata tanpa disertai dengan salat apa, maka itu
tidaklah sah, ya, tidaklah sah, harus disertai dengan sholatnya apa, seperti itu, atau diniatkan untuk amalan apa, seperti itu. Namun perkataan ini, perkataan yang disandarkan kepada Al-Imam An-Nawawi ini tidak ditemukan, ya, tidak ditemukan. Kata apa pengoreksi kitab ini, ya, beliau mengatakan lam ajid hadzal nas lin Nawawi. Aku tidak mendapati nas ini dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya. Wa huwa fi Ainil Ma'bud syarah Sunani Abi Daud, ya. Bahwasanya perkataan ini itu disandarkan kepada Ibnul Malik wal Alqami, ya, Ibnul Malik dan Imam Al-Alqami, ya. Bukan disandarkan kepada Imam An-Nawawi. Di sini mungkin terjadi kesalahan penukilan atau kesalahan penyebutan dari Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, ya, sebagai pensyarah kitab Arba'in Nawawiyah. Allahu a'lam. Wa qaluhu, ya, sabda Nabi yang lain, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Nah, siapa yang hijrahnya, ya, kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dihukumi kepada Allah dan Rasulnya, ya. Al-mutaqarrar inda ahlil Arabiyah, ya, yang terjadi, yang dipahami, ya, yang ditetapkan oleh uh, kalangan bangsa Arab adalah anna syart wal jaza wal mubtada wal khabar la budda ay yataghayyara. Ya, bahwasanya syarat, ya, balasan mubtada, ya, mubtada dan khabar, ya, mubtada itu dalam bahasa Arab itu merupakan susunan kalimat atau susunan kata yang jatuhnya di awal kalimat, ya. Misalkan saya mau makan, saya ini, ya, itu sebagai mubtada kalau dalam bahasa Arab, ya. Mubtada dan khabar dan misal itu. Bahwa hal tersebut, syarat, jaza, mubtada dan khabar itu harus berbeda, ya, harus berbeda, ya, harus kontradiksi. Wa hahuna qad waqa'al ittihad, akan tetapi di sini, ya, terjadi penyatuan, ya, terjadi penyatuan. Wa jawabuhu, dan jawabnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, ya, niyatan wa qasdan fa hijratuhu ilallahi wa rasulih hukman wa syar'an. Ya, jawabnya, jawab dari kalimat yang pertama, faman kanat hijratuhu, ya, maka siapa yang hijrahnya, ini merupakan jawabnya, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya disertai niat dan tujuan, ya, tujuannya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya secara hukum dan secara syar'i, ya. Jadi dinilai secara hukum dan secara syariat. Ya, wa hadzal hadits warada ala sabab. Hadis ini datang karena ada sebab padanya. Li'annahum, karena mereka menukil bahwa dahulu kala, ya, ada seorang yang berhijrah, ya, dari Mekah ke Madinah, ya. Dia berhijrah, orang ini berhijrah dari Mekah ke Madinah, ya, hanya untuk menikahi seorang perempuan, ya, yang dikenal atau yang dinamakan, ya, dengan Ummu Qais, ya. La yuridu bidzalika fadilatal hijrah. Dia tidak menginginkan dari hijrahnya tersebut keutamaan hijrah. Ya, fakana yuqalu lahu, maka orang-orang ketika itu menamakannya atau menjulukinya dengan sebutan muhajir Ummi Qais, ya, muhajir, orang yang berhijrah karena Ummi Qais, ya. Itu sebab yang melatar belakangi hadis ini, bahwasanya ketika itu ada seorang yang hijrahnya, dia berhijrah, ikut hijrah tetap, cuman niatnya itu karena untuk menikahi seorang wanita. Allahu taala a'lam. Ya, ini selesai nih hadis yang pertama tentang niat. Jadi kesimpulannya adalah
bahwasanya setiap amalan itu mesti disertai dengan niat, ya. Contohnya misalkan kita hendak puasa atau hendak sholat, itu harus menyertai dengan niat sholat apa, ya, eh, itu untuk apa, ya. Misalkan kita sebagai qadha atau yang lainnya itu mesti diniatkan, ya. Apakah harus dilafatkan, ya? Mungkin ada yang bertanya seperti itu, apakah harus dilafatkan? Ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwasanya di sini terjadi silang pendapat, ya, di antara para ulama, ya, mazhab Imam Syafi'i dan sebagian mazhab eh, Imam Ahmad bin Hambal, ya, mazhab Hambali itu mengatakan bahwa di ditekankan untuk melafatkan karena untuk menguatkan keyakinan yang ada di dalam hati, ya, menguatkan keyakinan yang ada di dalam hati. Apabila kita tidak meniatkan, hanya sekedar menyebutkan dalam hati, itu tidak kuat menurut mereka, ya. Allahu a'lam bishawab, mana yang lebih kuat. Hanya saja ketika kita ditanya mana yang lebih cenderung kepadanya, maka eh, kami berpendapat bahwasanya cukup hanya meniatkan tanpa perlu melafatkan, ya, niat tersebut. Allah taala alam. Step Ya, itu hadis pertama ya saja. hadis pertama. Ya, barangkali ada yang ditanyakan dulu sebelum kita beranjak ke hadis kedua. Teman-teman yang ada di sini barangkali terkait dengan hadis pertama, niat. Firman, ada yang ditanyakan mengenai tentang hijrah ya, karena hadis pertama ini kaitannya mungkin dengan hijrah ya, lebih kepada apa tadi latar belakang munculnya hadis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanyanya soal ini aja sih, gimana caranya untuk istiqomahnya aja, caranya supaya nggak balik lagi gitu. Supaya nggak balik lagi. Iya gitu. Masalahnya ya banyak gangguan lah. Gangguan Gitu. Supaya kan ini tentang hijrah gitu ya, mau niat hijrah, tapi ada gangguan supaya istiqomah, caranya gimana? Tapi ini pertanyaan yang bagus ini. Ya, gimana caranya supaya kita bisa istiqomah dalam hijrah, ya. Yang pertama tentunya kita harus memantapkan hijrah tersebut dengan ilmu. Nah, ini sebuah kemestian, ya. Kita yang berniat untuk hijrah maka harus untuk memantapkan diri, ya, menuntut ilmu, ya. Artinya mesti dilandasi dengan ilmu. Ini yang pertama. Karena ketika seseorang tidak melandasi, ya, niatnya tersebut dengan ilmu, maka akan mudah terombang-ambing kembali nantinya. Nah, itu bisa kita saksikan, ya, di sekitar kita. Mana mereka yang tidak istiqomah dalam hijrahnya, ya, artinya mereka tidak bersungguh-sungguh menuntut ilmu, ya, mencari tahu tentang keutamaan hijrah, ya, dari belajar, niscaya dia akan mudah terombang-ambing. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya supaya kita bisa istiqomah adalah dengan membentuk lingkungan baru, ya, cari lingkungan baru, ya. Jangan udah tinggalin aja lingkungan yang sebelumnya yang tidak begitu baik, ya, kita tinggalkan, ya, karena teman itu akan mengikuti atau menarik teman yang lain, ya. Lingkungan pertemanan itu akan menarik teman yang lain. Kalau ditarik ke arah yang positif, ya alhamdulillah. Cuman kalau sebaliknya, nah ini yang musibah. Nah, itu yang kedua. Kemudian setelah itu menyibukkan, ya, menyibukkan
dengan ilmu. Setelah menuntut ilmu, membentuk lingkungan baru, kita sibukkan dengan ilmu, ya. Terus sibukkan apa yang kita sudah dapatkan dari belajar kita mantapkan lagi, kita kuatkan lagi, ya, seperti itu. Allah taala alam. Ya, bagaimana Kang Firman? Ya, makasih Pak Ustadz. Ya. Oke, karena terkadang gangguan itu memang dari orang-orang terdekat, gitu ya. Ya. Ketika kita niat untuk hijrah, untuk ke jalan Itu yang lebih lurus cepat. lah. Nah, soalnya itu lebih cepat itu dari lingkungan. Kalau lingkungannya nggak dikondisikan, ya Allah alam kemungkinan Sulit ya. akan terbawa lagi. Ya. Ya, baik. Barakallahu fiik. Ya, silakan yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi terkait bab niat ini ya. Karena terkadang ada juga yang kayak misalnya dia mau hijrah, terus udah kepikiran mau hijrah, tapi banyak ketakutan. Misalnya sudah profesinya yang ternyata profesinya itu dilarang dalam Islam. Terus ketika dia menyadari itu, terus ketika mau keluar, mau berhenti, mau hijrah, banyak ketakutan. Nah, gimana cara untuk selain tadi ya dengan ilmu ya, Pak, untuk meyakinkan diri sendiri bisa melangkah untuk keluar dari zona yang tidak boleh itu misalnya. Memohon kepada Allah hidayah, ya. Meminta kita salat, mohon diberi hidayah, taufik, ya, pada Allah, ya, agar kiranya kita bisa lepas dari hal-hal yang dilarang dalam agama. Kemudian setelah kita memohon petunjuk dan hidayah dari Allah, ya sudah, bismillah, yakinkan hati, ya, yakinkan langkah kita untuk keluar dari zona tersebut. Ya memang pasti ada gangguan, ya, namanya juga ingin berbuat kepada kebaikan gitu kan, pasti ada gangguan dari dalam atau dari luar, itu pasti. Nah, cuman kita harus bisa memotivasi diri sendiri, ya, supaya semakin mantap lagi kita niat berhijrah, ya, karena ketika seseorang sudah meniatkan dan dia melaksanakan apa yang dia niatkan itu, ya, insya Allah Allah akan mengganti, ya, yang sebelumnya. Misalkan yang sebelumnya dia memiliki penghasilan dari profesinya, ya, yang tidak dilarang dalam agama, insya Allah nanti Allah akan ganti setelah dia hijrah. Iya. Jazakallahu khair atas jawabannya. Silakan mungkin yang lain sebelum kita lanjut ke hadis yang kedua ya. Kalau tidak ada mungkin bisa dilanjut dulu, Ustaz. Silakan. Ya, kita lanjut dulu ya. Hadis yang kedua ini hadis yang cukup panjang, ya, berkaitan dengan Islam. Nah, apa itu Islam, apa itu iman, ya, dan apa itu ihsan. Ya, hadis dari Umar, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya, baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idza tala'a alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi syar la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Umar, bahwasanya kami pernah duduk-duduk, ya, suatu ketika kami pernah duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ittala alaina, lalu tiba-tiba ada atau muncul, ya, seseorang, ya, syadidu bayadi thiyab, bajunya putih, ya, syadidu sawadi syar, ya, jadi bajunya putih, rambutnya hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat darinya bekas-bekas safar, ya. Wala ya'rifu minna ahadun, dan kami tidak ada yang mengenal orang ini, ya.
hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ala rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Ya, orang tersebut ya menempelkan rukbatayhi, kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Wa wada'a kaffayhi, ya, kedua tangannya, meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Wa qala, dan orang tersebut mulai berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Ya, orang ini mulai bertanya, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa sih Islam? Maka Rasulullah SAW bersabda, al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kata Nabi, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar melainkan Allah saja. Wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas salah. Nah, engkau juga menegakkan salat, ya. Engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa Ramadan, engkau berhaji ke Baitullah, ya, jika engkau sanggup menempuh perjalanan ke sana. Ya, ini Islam yang disebutkan oleh Nabi, definisi Islam yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqala, orang tersebut berkata, sadaqta ya Muhammad, ya, sadaqta, ya, engkau benar, ya. Fa'ajibna lahu yasaluhu wa yusaddiquhu. Ya, lalu para sahabat tuh keheranan, ya, keheranan kepada orang ini. Dia bertanya tapi dia juga yang membenarkan. Kemudian orang ini nanya lagi, fakhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman, ya. Apa itu iman? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjawab, antu minabillah, ya. Engkau beriman pada Allah, wa malaikatih, para malaikatnya, wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarih. Ya, engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, engkau beriman kepada hari akhir, serta engkau beriman kepada qadar, ya, takdir yang baik maupun yang buruk. Ya. Lagi-lagi orang ini berkata, sadaqta, engkau benar. Qala fakhbirni anil ihsan. Ya, orang itu bertanya lagi, fakhbirni anil ihsan. Ya, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu melihatnya, ya, fa innahu yarak. Ya, sungguhnya Allah melihatmu. Ya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak bisa seperti itu, maka bayangin bahwasanya Allah itu melihatmu, ya, seperti itu. Qala fakhbirni anis sa'ah. Ya, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat, kapan itu terjadinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Ya, orang yang ditanya itu enggak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Ya, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mengetahui perkara hari kiamat, ya. Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya ini enggak lebih tahu, ya, tentang hari kiamat itu daripada yang bertanya. Ya. Orang itu kembali bertanya, fakhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat itu kapan? Qala, Nabi bersabda, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'asya yatatawaluna fil bunyan. Ya, bahwa tandanya adalah seorang budak wanita itu melahirkan anaknya, anak majikannya, ya. Wa antaral hufatal urah, ya, engkau melihat hufat, urah, orang yang
nggak pakai nggak pakai sendal terompah, ya, urata, bertelanjang baju, alata, lagi miskin, ria asya yatatawaluna fil bunyan, lagi pengembala kambing, ya, ria asya yatatawalun, mereka berlomba-lomba, ya. Orang-orang ini orang-orang yang nggak pakai sendal, terus nggak pakai baju, kemudian dia miskin dan pengembala kambing, pengembala hewan ternak, tapi mereka tuh berlomba-lomba membangun rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang tinggi, ya. Tsumma talaqa. Kemudian orang tersebut pergi. Falabistu maliyan. Kata Umar, aku terdiam sesaat, ya. Tsumma qala, ya Umar, ya. Kemudian Nabi SAW berkata, wahai Umar, atadri manis sa'il. Wahai Umar, kau tahu siapa yang bertanya barusan? Ya, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, kata Umar, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW menjelaskan, fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ya, Nabi SAW menjawab, sesungguhnya itu adalah Jibril. Ya, ia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian kepada kalian. Ya, mengajarkan agama kepada kalian. Ya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya, jadi hadis ini ya merupakan atau termasuk hadis yang agung, ya, yang masih ada kaitannya dengan hadis yang pertama. Ya, qad ishtamala ala jami' wa ta'if wa dhawaif jami' dhawaif a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ya, hadis ini mencakup kepada seluruh bagian-bagian amal yang sifatnya zahir dan juga yang sifatnya batin, ya. Wa ulumi syariah kulliha rajatun ilaihi, ya, dan ilmu-ilmu syariat, ya, seluruhnya itu kembali kepada hadis ini, ya, tercakup dalam hadis ini. Lima tadammanahu min man jama'u ilmu sunnah, ya, min jam'i ilmu sunnah, fahuwa kal ummi li sunnah kama samaitu al-fatihah sumiyatil fatihah ummil qura, ya. Bahwasanya atau karena hadis ini mengandung ilmu-ilmu tentang sunnah, ya, ilmu-ilmu tentang sunnah Nabi, tentang akidah yang dibawa oleh Nabi SAW, ya, tentang ilmu sunnah. Sebagaimana Al-Fatihah itu dinamakan Ummul Quran, ya. Al-Fatihah, suratul Fatihah itu dinamakan Ummul Quran, ya, karena mencakup makna-makna Al-Quran seluruhnya, ya. Kandungan dari suratul Fatihah itu mencakup makna seluruh Al-Quran. Wa fihi dalilun ala tahsini ath-thiyab, ya, wal hay'ah wan nadhafa inda dukhuli ala al-ulama wal fudala wal muluk. Fa inna Jibril ata mualliman bihalihi wa maqalihi. Ya, hadis ini, ya, itu merupakan dalil tentang baiknya pakaian atau bentuk, ya, kebersihan, ya, tatkala seseorang masuk menemui para ulama, ya, orang-orang terpandang, tokoh-tokoh, para raja atau para penguasa, ya. Karena di sini Jibril menampakkan kepada para sahabat dan Nabi SAW dengan bentuk yang paling baik, ya. Rambutnya hitam, bajunya putih bersih, sampai-sampai tidak terlihat bahwa orang ini bekas safar, padahal para sahabat tidak mengenal orang ini, ya. La yura alaihi atharus safar wa la ya'rifu ahadun minna hatta jalasa, dan seterusnya. Jadi
orang ini tuh nggak terlihat datang dari kejauhan, tapi pakaiannya tuh bersih gitu. Pakaiannya bersih, rambutnya rapi, ya. Dan Jibril ketika itu datang untuk mengajarkan, ya, para sahabat tentang agama Islam ini, ya, dalam bentuk yang paling baik, ya, seperti pakaiannya bersih dan misalnya. Wa qauluhu la yuru alaihi atharus safar, ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuru alaihi atharus safar, atau perkataan Umar, la yuru alaihi atharus safar ini tidak terlihat bekas-bekas perjalanan jauh dari orang ini, ya. Al-masyhur bahwasanya itu ada beberapa bentuk bacaan, ya. Ada yang dibaca la yuro, ya. Ada yang dibaca la naro, ya. Maknanya sama. La yuro tidak terlihat. La naro kami tidak melihat, ya. Kami tidak melihat. Nah, ini bentuk perbedaan lafadz saja, ya. Bentuk perbedaan lafadz saja. Bahwasanya yang satu menyebutkan la yuro, di hadis yang lain menyebutkan la nara, ya, tapi maknanya sama. Wa qauluhu, dan perkataan Umar, wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, ya. Dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad, lalu berkata wahai Muhammad. Nah, kata Imam Ibnu Daqiq Al-Id, ya, hakadha huwal masyhur sahih, ya. Inilah yang masyhur, ya. Lafaz atau nas yang masyhur lagi sahih. Rawahu An-Nasai bimaknahu. An-Nasai, Imam An-Nasai meriwayatkan secara makna. Wa qala, ya, wada'a yadayhi ala rukbatain Nabi, ya. Imam An-Nasai juga menyebutkan lafaz yang lain, ya. Juga riwayat dari Imam Ahmad dalam musnadnya itu disebutkan fawadda'a yadayhi ala rukbatain Nabi, ya. Orang ini meletakkan kedua tangannya di atas rukbah, ya, lutut Nabi, kedua lutut Nabi. Ya, itu riwayat yang lain, namun maknanya sama, ya. Wa qala fihi wada'a kaffaihi ala fakhidaihi wa muhtamil, ya. Perkataan Umar, wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, itu mengandung beberapa kemungkinan. Wa qad istufida min hadzal hadits anna al-Islam wal iman haqiqatani mutabayinan, ya, lughatan wa syar'an. Hadza huwa al-aslu fil asma' al-mukhtalifah wa qad yatawassa'u fihi masyar' wa itlaqu ahaduhuma 'ala al-akhar ala sabil at-tajawuz. Ya, bahwasanya hadis ini memberikan faidah bahwa Islam dan iman itu hakikatnya berbeda, ya. Islam dan iman itu hakikatnya berbeda secara bahasa maupun secara syar'i, ya. Secara bahasa maupun secara syar'i. Dan para ulama menyebutkan ketika disebutkan Islam, ya, maka makna iman tercakup di kata Islam tersebut. Ya, begitu juga sebaliknya. Ketika disebutkan hanya iman, maka makna Islam tercakup dalam kata iman itu tersendiri, iman tersebut. Tapi ketika keduanya disebutkan Islam dan iman, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda, makna sendiri-sendiri, ya. Sedikit lagi. Wa qalu fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ya. Kami heran kepada orang tersebut, ya, dia bertanya dan sekaligus membenarkan. Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Id, innama ta'ajjabu min dzalika, ya. Mereka
merasa keheranan terhadap perbuatan orang itu. Lianna ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu illa min jihatihi. Ya, karena apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah diketahui melainkan hanya dari sisi Nabi, ya. Tapi orang ini mengetahuinya gitu. Orang ini membenarkannya, maka mereka para sahabat ini keheranan lah. Ini kok orang ini bisa tahu, ya. Kita nggak melihat orang ini ada di sekitar kita, tapi dia begitu disebutkan apa itu Islam, apa itu iman, dia membenarkan. Maka para sahabat keheranan, ya. Keheranan di sini. Walaysa hadzal sa'il mimman arafa bi liqa'in nabi. Nah, ini. Dan orang yang bertanya ini tidaklah diketahui, ya, bahwa pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wala bisama'i minhu, dan tidak pula diketahui pernah mendengar dari Nabi, ya. Artinya orang ini, siapa sih orang ini gitu. Tiba-tiba datang, ya, dia bertanya, dia juga membenarkan, ya. Padahal dia nggak pernah kelihatan bertemu Nabi, dia juga nggak pernah kelihatan mendengar dari Nabi, hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Tsumma huwa qad sa'ala su'alan, ya, arifun muhaqqiqun musaddiqun fata'ajjabu min dzalika. Kemudian orang ini bertanya satu pertanyaan yang dia mengetahui, ya. Dia mengetahui, dia juga mengoreksi serta membenarkan apa yang dia tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fata'ajjabu min dzalika. Oleh karenanya, ya, para sahabat ini merasa keheranan. Ya. Lanjut. Ya, boleh. Masih ada 10 menit lagi. Oke. Wa qauluhu, ya. Sabda Nabi atau jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi, ya. Al-iman billah, beriman pada Allah, huwa at-tasdiqu bi annahu subhanahu mawjudun mawsufun bi sifatil jalal wal kamal, ya. Munazzahun an sifatin naqs wa nawahidun haqqun samadun faradun khaliqun jami'ul makhluqat mutasarrifun bima yasha yaf'alu fi mulkihi ma yurid, ya. Makna dari al-imanu billah adalah at-tasdiq, ya, at-tasdiq, membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maujudun, itu ada, ya, mausufun bi sifatil jalal wal kamal, disifati dengan sifat-sifat yang agung, lagi sifat-sifat sempurna, ya, disifati dengan sifat agung dan juga sifat sempurna. Munazzahun an sifatin naqs, ya. Allah itu disucikan dari segala sifat-sifat yang kurang. Wa annahu wahidun haqqun samadun, bahwasanya Allah juga Maha Esa, hakun, maha hak, samadun, maha berdiri sendiri, faradun, sendiri, ya, khaliqun jami'al makhluqat, ya, pencipta seluruh makhluk, mutasarrifun fima yasha, ya, dia melakukan apa yang dia kehendaki, yaf'alu fi mulki ma yurid, ya, mengerjakan apa saja yang dia inginkan di dalam kerajaannya, ya. Itu makna beriman kepada Allah, ya, membenarkan bahwasanya Allah itu disifati dengan sifat-sifat yang sempurna dan misalnya dan juga disucikan dari sifat-sifat kekurangan, ya. Wal imanu bil malaikah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, huwa tasdiq, bahwasanya iman kepada malaikat adalah pembenaran, ya, tasdik, ya. Bi annahum, bahwasanya mereka ibadun mukarramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun, ya. Pembenaran bahwasanya para malaikat ini adalah hamba, ya, adalah hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yasbiqunahu bil qaul, mereka tidak mendahului Allah dengan satu ucapan, ya, dengan satu perintah, ya. Wahum bi amrihi ya'malun, dan mereka
pasti mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka, ya. Pasti mengerjakan perintah Allah, ya, yang disampaikan kepada mereka. Nah, ini makna dari beriman kepada malaikat Allah, ya, membenarkan bahwasanya para malaikat itu hamba Allah yang dimuliakan. Mereka tidak mendahului Allah dengan satu perintah atau apa saja, ya, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya, itu makna al-iman bil malaikah. Kemudian al-iman bi rusulillah, ya, beriman kepada para rasul Allah. Wa huwa at-tasdiq bi annahum shadiqun fima akhbaru bihi 'anillahi ta'ala. Bahwasanya mereka shadiqun, jujur, ya. Jujur dengan apa yang mereka kabarkan dari Allah Ta'ala, ya. Membenarkan bahwasanya para malaikat itu adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang senantiasa lurus dalam menyampaikan, dalam mengabarkan, ya, apa yang disampaikan oleh Allah, ya, kepada mereka. Ayyadahum bil mu'jizati dalati ala sidqihim. Ya, bahwasanya mereka juga dikuatkan, ya, ditompang, ya, diberikan oleh Allah mukjizat yang menunjukkan kebenaran mereka, kejujuran mereka, ya. Mereka dikuatkan, dilengkapi, ya, oleh Allah dengan mukjizat yang menunjukkan atas kejujuran mereka. Wa annahum ballagu 'anillahi risalatihi, ya, bahwa para rasul ini menyampaikan risalah Allah dari Allah, ya. Wa bayyanu lil mukallafin, ya, ma amarahumullahu bihi wa annahu yajibu ihtiramuhum wa alla yufarriqu baina ahadin minhum. Dan mereka juga membenarkan, ya, atau menjelaskan kepada manusia dan jin, ya, ma amarahumullahu bihi, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa annahu yajibu ihtiramuhum. Ya, bahwasanya wajib, ya, wajib memuliakan para rasul Allah. Wa annahu la yufarriqu baina ahadin minhum. Mereka tidak dibedakan, ya. Salah seorang dari mereka tidak dibedakan. Semua sama. Mereka adalah hamba Allah sekaligus utusan Allah. Ya, ini definisi tentang beriman kepada para rasul Allah, ya. Kemudian selanjutnya beriman kepada hari akhir. Wa huwa tasdiq biyaumil qiyamah. Pembenaran terhadap hari kiamat. Wa mashtamala alaihi minal i'adati ba'dal maut wal hasyr wal nashr wal hisab wal mizan wal sirat wal jannah wal nar, ya. Dan mencakup apa saja yang terjadi pada hari kiamat nanti, ya, berupa al-i'adah ba'dal mauti, ya, dibangkitkannya manusia setelah kematian, wal hasyr, dikumpulkan, wan nashr, digabungkan bersama-sama, wal hisab, ya, dihitung, ya, amalan perbuatan mereka, wal mizan, mizan timbangan, sirat, jembatan, jannah, wan nar, surga dan neraka. Semua itu kita benarkan karena itu tercakup dalam penamaan hari kiamat. Wa annahuma daru thawabihi wa jazaihi lil muhsinin wal musiin ila ghairi dzalika mimma sahha minan naql. Ya, bahwasanya surga dan neraka itu merupakan negeri pembalasan, ya, negeri pahala maupun negeri pembalasan, ya, bagi orang-orang yang berbuat baik sekaligus orang-orang yang berbuat buruk, ila ghairi dzalika, dan semisal itu mimma sahha minan naql, ya. Nah, berupa nas-nas yang sahih. Wal iman bil qadar, ya. Selanjutnya penjelasan tentang iman terhadap takdir Allah, yaitu at-tasdiqu bima taqaddama dzikruhu, ya. Membenarkan apa saja yang
sudah disebutkan sebelumnya, ya, membenarkan seluruhnya, membenarkan apa yang sudah Allah takdirkan berupa kitab-kitab Allah, berupa para rasul Allah, hari kiamat dan misalnya, ya. Nah, semua itu tercakup dalam keimanan bil qadar. Wa hasiluhu ma dalla alaihi qauluhu ta'ala. Kesimpulannya adalah apa yang ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ya. Dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat, ya. Ini dalam surat As-Saffat ayat 96, ya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam firman yang lain di surat Al-Qamar ayat 49, Allah taala berfirman, innama kulla syai'in khalaqnahu biqadar, ya. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya, ya. Kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan takdirnya, ya. Wa nahwu dzalika, dan semisal itu. Ya, jadi kesimpulan dari beriman kepada takdir ini tercakup dalam firman Allah ini, ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan juga inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, ya, sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Wa min dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan yang lainnya, ya, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Ibnu Abbas, ya, ya, radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in katabahu Allahu laka. Ketahuilah bahwasanya setiap umat, sekiranya mereka semua berkumpul ala yanfa'uka bi syai'in, untuk memberikan manfaat kepadamu, ya, dengan sesuatu manfaat, lam yanfa'uka illa bi syai'in, ya, mereka tidak akan mampu memberikan syafaat, ya, memberikan manfaat, satu manfaat pun kepada engkau, katabahullahu laka, ya, kecuali yang Allah telah tetapkan bagimu, ya. Walau ijtama'u, sekiranya mereka, ya, satu umat ini berkumpul ala yadurruka bisyai'in, ya, untuk memberikan kemudaratan, ya, satu kemudaratan bagimu, lam yadurruka, mereka tidak akan mampu memberikan kemudaratan tersebut, illa bisyai'in, ya, qad katabahu Allahu alaik, melainkan dengan sesuatu yang telah Allah tentukan, telah Allah tetapkan, ya, bagi engkau. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, karena pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir telah mengering, ya. Jadi seseorang ketika Allah tidak menghendaki keburukan baginya, maka keburukan itu tidak akan mengenainya, ya, meskipun seluruh orang yang ada di bumi ini ingin memberikan keburukan tersebut kepada orang itu, ya. Tapi ketika Allah menghendaki, ya, ketika Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, ya, meskipun seluruh dunia, orang-orang seluruh dunia ini tidak menghendakinya, ya, maka niscaya dengan takdir dari Allah dan ketetapan yang telah Allah tetapkan dalam Lauhul Mahfuz, maka kebaikan tersebut akan diterima olehnya. Allah taala a'lam bishawab. Cukup dulu ya. Masih panjang nih bahasannya. Masih panjang. Ya, barakallahu. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Itu masih di penjelasan dari Islam sampai iman mungkin ya, itu ya. Iya. Baru penjelasan dari hadis yang kedua, baru setengahnya mungkin. Silakan. Ya. Baru setengah. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada Kang Firman, di sini ada Kang Sofiana terkait dengan hadis kedua
tentang Islam, iman, tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian nanti ada tentang ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Silakan Kang Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini hijrah ya. Yang pertama tuh tadi ada hijrah niat ya. Yang sekarang iman di masyarakat saya gitu ya. Orang yang hijrah tuh langsung ini secara kasar ya. Jidatnya hitam, tidak merokok, tidak bermusik juga abah lah gitu kan. Nah, apakah orang yang misalkan dia udah punya niat nih, niatnya tuh karena Allah dan Rasul ya, karena Allah dan Rasul, tetapi dia masih ya syariat-syariatnya mungkin kayak saya lah, masih ngerokok gitu kan, masih suka dengerin musik gitu. Apakah itu memang belum hijrah yang seperti itu, ataukah memang orang hijrah itu kayak abah lah gitu kan, harus seperti itu gitu, ataukah memang baru niat doang nih, baru niat, udah cinta Allah dan Rasul gitu kan, tapi masih ngerokok, apakah itu dikatakan hijrah juga atau level berapa gitu kan, atau enggak gitu kalau itu gitu. Ya, barakallahu fiik. Silakan. Wah, ini menarik ini pertanyaan ini. Nah, Ya, jadi apakah orang yang berhijrah ini punya tanda gitu ya? Ya, jadi apakah orang yang sudah hijrah ini ada tanda-tandanya, misalkan jidatnya hitam dan misalnya nggak ngerokok gitu, ya? Bahwasanya itu merupakan apa ya, semacam konsekuensi, bukan konsekuensi, semacam tanda-tanda yang bisa ditampakkan aja sebenarnya, yang bisa terlihat aja. Ya, jadi kalau secara syariat yang dipandang itu adalah lurusnya hati dalam berhijrah tersebut, ya kan? Ketika seseorang telah berhijrah, itu biasanya mereka dengan sendirinya ya akan menjauhi gitu, menjauhi apa yang tidak dibolehkan di dalam syariat ya. Ya, menurut mereka bahwa misalkan mereka berpendapat, wah sepertinya kalau saya udah hijrah begini rasanya nggak apa ya, nggak nggak pas lah gitu. Kalau saya masih merokok atau misalnya, karena mungkin dia sudah mendapatkan ilmu tentang bahaya merokok gitu misalkan. Nah, jadi dia berusaha dengan kemampuannya untuk melepaskan diri dari rokok, karena dia memahami bahwasanya dari rokok itu banyak sekali mudaratnya seperti itu. Jadi dia berusaha meninggalkan ya apa yang buruk dan mengganti dengan yang baik ya, dengan mengganti dengan yang baik seperti itu. Nah, juga biasanya orang-orang yang sudah mencoba untuk memperbaiki diri atau berhijrah itu akan lebih memilih teman ya, lebih memilih teman ya, yang tadinya misalkan temannya itu ya begitulah begajulan gitu. Setelah hijrah dia mulai mikir-mikir mulai membatasi seperti itu. Jadi itu merupakan apa sih apa ya namanya ya, ikutan aja, ikutan. Jadi orang berubah, nah ini yang mengikuti ya, dia mengikuti. Jadi nggak mesti orang yang sudah berhijrah itu dia udah bleng, bersih total dan misalnya enggak, karena masih ada proses-proses yang dia akan lalui ya, seperti itu. Ada proses yang dia akan lalui dalam hidupnya ketika dia sudah memilih hijrah ya, seperti itu. Ya, baik. Mana Kang Pian?
Cukup? Cukup. Insyaallah. Barakallahu fiik. Yang lain mungkin? Terkait dengan hadis kedua mungkin ya. Terkait tentang Islam. Ya, Kang Aneh silakan, Kang Moli. Lagi nyetir nih. Lagi berhenti dulu atau? Ya, silakan dibuka mic-nya. Sok heula Bang kagok cerdik deui nepi. Oh Cering iya. deui nepi sok teh heula. Pertanyaan Iya. dulu aja. Iya. Bentar lagi nyampe 5 menit. Ya, Kang Anes masih di perjalanan. Kang Rizky mungkin ada pertanyaan terkait tadi hadis kedua tentang Islam dan iman. Sudah dijelaskan? Atau Dilanjut aja dulu, Bah. dilanjut dulu? Oke. Kang Firman? Dilanjut belum ada. Lanjut. Masih bingung. Bingungnya di mana coba? Coba Budi coba Pak Budi nanya sendiri coba. Bingungnya Ya, di oke. mana ini pembahasannya? Ya, tadi terkait tentang mungkin lebih tepatnya di apa yang kita kenal dengan rukun Islam dan rukun iman mungkin tadi ya. Ya, ini pembahasan tentang rukun Islam dan rukun iman ya. Di sini masih ada yang lain. Nah, mungkin Ya, ada seperti itu. titipan pertanyaan di grup kemarin atau kapan ya, itu tentang mungkin lebih ke rukun iman ya, lebih ke akidah. Ada yang teman kita bertanya atau ingin tahu mungkin tentang Allah itu ada di mana sih tadi? Allah itu ada di mana? Iya. Biar kita jawab gitu, walaupun mungkin nanti orangnya bisa lihat. Oke. Jadi pertanyaannya bagus itu. Tentang keberadaan Allah. Allah sih sebenarnya ada di mana sih? Ya, mungkin sebagian dari kita masih bingung gitu ya tentang keberadaan Allah ini. Ya. Jadi sudah dijelaskan ya di dalam Al-Qur'an itu ada di 7 tempat di dalam Al-Qur'an ya bahwa Allah itu menetapkan ya keberadaannya. Itu di mana sih ya? Jadi ketika kita ditanya Aina Allah, di mana Allah? Maka para ulama menjelaskan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya ya. Hal ini dikuatkan oleh firman-Nya ya dalam surat Thaha ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya, Ar-Rahman dialah Ar-Rahman, Allah. Ya. Dia beristiwa di atas arsy. 'Alal arsy istawa. Ya, di atas arsy-Nya dia beristiwa. Ya. Kemudian juga dalam surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf Allah taala berfirman juga masih sama menjelaskan tentang istiwanya Allah. Tsumma stawa 'alal arsy ya. Tsumma stawa 'alal arsy. Ya, di firman yang lain Allah taala mengatakan Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal arsy ya. Jadi Allah berfirman, Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Ya, yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayamin, dalam enam masa, dalam enam masa. Tsumma stawa 'alal arsy, ya. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Ya. Allah beristiwa di atas arsy. Ya, setelah Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, ya, dalam 6 masa, kemudian dia beristiwa di atas arsy-Nya. Nah, ini penjelasan yang lain, ya. Dan di ayat yang lain juga di surat Yunus ayat 3
Allah Ta'ala berfirman, Inna rabbakumullahu, surat Ar-Ra'd, ya, surat Ar-Ra'd ayat 2. Bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha, tsumma istawa 'alal arsy, ya. Tsumma istawa 'alal arsy. Ya. Allah alladzi rafa'as samawat. Ya. Allah dialah zat yang meninggikan langit. Ya, meninggikan langit bighairi amadin, tanpa tiang. Allah telah meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kalian lihat, ya. Bighairi amadin tarawnaha, tsumma istawa 'alal arsy. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Ya, ini penjelasan yang lain, ya, di surat Ar-Ra'd ayat 2. Ya. Juga penjelasan yang lain di surat Al-Furqan ayat 59, Allah Ta'ala berfirman, tsumma istawa 'alal arsy ar-Rahman. Ya. Kemudian dia beristiwa di atas arsy-Nya. Ar-Rahman, dialah Ar-Rahman. Ya, ini ada di surat Al-Furqan ayat 59. Ya, di surat As-Sajdah, ya, surat As-Sajdah ayat 4, Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin tsumma istawa 'alal arsy. Ya. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, ya, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi, dalam 6 masa, ya, dalam 6 masa. Tsumma istawa 'alal arsy. Kemudian dia beristiwa di atas arsy-Nya. Ya. Itu ayat yang lain, ya. Kemudian selanjutnya di surat Al-Hadid ayat 4, Allah juga berfirman, Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma istawa 'alal arsy, ya. Tsumma istawa 'alal arsy. Ya, dialah zat yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia beristiwa di atas arsy-Nya. Ya. Itu di antara ayat-ayat yang menunjukkan tentang istiwanya Allah di atas arsy-Nya. Jadi bukan kata saya, ya. Allah sendiri yang menjelaskan bahwasanya Allah itu ada di atas arsy-Nya. Adapun perkataan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah ada di mana-mana, Allah itu ada di hati, Allah itu ada di selain apa saja selain arsy-Nya, maka itu perkataan yang tidak didasari oleh dalil. Nah, di sini Allah dalam 7 tempat telah menegaskan bahwasanya dia berada di atas arsy-Nya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaan teman kita ya. Ya. Mungkin Ada tambahan. ya. Dan juga ada sebuah hadis, ya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang budak wanita yang mengadukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya dia sudah ditampar, ya, dipukul oleh majikannya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada budak wanita tersebut, Aina Allah, ya, di mana Allah? Kemudian kata budak tersebut, Allah fis sama, ya, Allah ada di langit, ya, kata budak tersebut. Lalu Nabi SAW memerintahkan si tuannya, ya, untuk membebaskan budak ini karena dia seorang mukminah, ya, karena dia seorang mukminah. Dalilnya adalah perkataan budak ini, Allah fis sama, Allah ada di langit, itu menunjukkan bahwa Nabi SAW, ya, mengajarkan, ya, tentang keberadaan Allah di atas langit, ya, dan ditegaskan di ke-7 tempat di dalam Al-Quran yang sudah disebutkan tadi. Allah Ta'ala alam bishawab. Ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan salah satu teman kita ya. Iya. Mungkin peristiwa Isra Mi'raj juga menunjukkan bahwa Allah itu di atas gitu ya. Iya, Mungkin atau mungkin kalau terkait dengan bab ihsan tadi merasa diawasi. Kalau saya pribadi sih merasa diawasi kayak dari atas aja gitu. Berdoa kan ke atas. Iya.
sesuai dengan fitrah juga ya. Mungkin. Sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan fitrah. Ya, Kang Anes mungkin sudah tiba, ada pertanyaan. Tuh nanya naon subhanallah. Ya Allah. Tadi membahas tentang iman ya, Mm-mm. dan hari akhir ya, teman-teman ya. Maaf Iya. ya, saya agak jeding sedikit. Ya Kemarin itu saya aneh. habis berantem kemarin saya Pak Ustadz. Wah, Allahu Akbar. Menang nggak? Menang nggak? Menang Pak. Oh, menang. Siap ikan Pak cupang Ustadz. itu kayak. Jadi kemarin dicabut bah jadi baru Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Barakallah. Pak Ustadz, tentang keimanan. Saya waktu itu pernah ketemu sama seorang sahabat, terus pernah bicara gitu bahwa sahabat pernah bilang bahwa tingkat manusia tuh keimanan itu turun naik. Apakah betul Pak Ustadz? Kalau tolak ukurnya keimanan selalu turun naik itu gimana? Betul nggak Pak Ustadz? Begitu. Iya. Jadi kayak volume gitu turun naik. Iya, benar itu bahwasanya keimanan itu senantiasa turun dan senantiasa naik ya. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan juga berkurang gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan ya dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi benar apa yang disampaikan sahabat Kang Anes ini bahwa iman itu senantiasa naik juga bisa turun ya. Dia naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Allah taala alam. Begitu Kang. Jadi kalau melakukan maksiat keimanan bakal turun, pudar gitu. Gimana? Jadi kalau kita melakukan kemaksiatan maksudnya contoh hal kecil, buka Instagram kan banyak aurat-aurat tuh. Iya. Ada termasuk jinah mata juga kan ya, seperti itu ya. Iya, Itu turun. itu akan mengurangi keimanan, maksudnya keimanan tanda kutip tuh hati itu akan menjadi hitam, betul nggak? Jadi untuk tuntutan keimanan bakal turun, betul masih? Iya, kalau terus-terusan ditambah ya otomatis akan bikin nyungsep ya, jatuh keimanan itu. Saya baru tahu nyungsep ya. Maksiat itu kan ibarat setitik noda gitu. Ketika dia ditambah itu akan menjadi titik hitam yang besar. Nah, seperti itu. Oh gitu Pak Ustadz. Iya. Jadi harus kalau bisa dihindari Pak Ustadz ya. Diperbaiki atau ditutup dengan kebaikan-kebaikan. Ditutup dengan ketaatan. Oh ya, siap Pak Ustadz. Dan emang jadi betul ya Pak Ustadz ya, turun naik itu emang benar ya, emang adanya turun naik. Iya benar itu. Benar itu. Kenapa Pak Ustadz bakal ada turun naik itu kenapa? Maksudnya teh kenapa harus ada turun naik gitu? Dan saya merasakan sendiri gitu Pak Ustadz pada saat rajin. Manusiawi, manusia memang seperti itu. Oh kodratnya, ya. manusiawi banget. Ya. Iya. Terkadang kan lagi sholat nih getol, taunya nanti aja mau maghrib gitu. Emang kayak gitu ya Pak Ustadz? Iya, emang kayak gitu Kang. Terus jadi gimana dong motivasinya supaya kita selalu keimanan tetap yakin itu bahwa kuat kita? Cari teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, yang bisa mendukung kita senantiasa bertambah terus keimanannya, ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Kang. Siap. Oke. Betul, semoga kita semua dikasih amin. Semoga kita dimudahkan oleh Allah ya. Ya, betul. Melakukan amalan saleh. Saya mau nanya lagi Pak Ustadz, boleh nggak? Ya, biar rame aja gitu. Kebetulan juga ilmu enggak, saya enggak. sambil belajar.
Belum. Mereka rokok. Oh, enggak lah. Ini nggak ada orang, jadinya nggak mempengaruhi orang lain. Pak Ustadz, saya teh lagi mau mempelajari tentang sholat, gitu ya. Ya sekarang suka sholat gitu ya. Dulu Tapi nggak suka. dulu nggak suka. Sekarang juga masih belajar mencoba untuk sholat. Maksudnya suka sholat gitu ya. Tapi kayak dalam hati saya tuh kayak cuma raga doang gitu. Feel-nya tuh belum dapet gitu. Apakah itu harus gimana maksudnya? Jadi kayak ya udah aja kayak asal sholat gitu. Maksudnya sholat sih sholat ya, tapi Gerakan doang ya. untuk mendapatkan kekhusyuan, terus apa yang benar-benar enak tuh maninah tuh harus gimana? Apa dari kesabaran? Kadang-kadang kan suka banyak banget godaan tuh ya. Apalagi pas bacaan lupa kayak apa kayak orderan kayak apalah gitu. Ya dari memahami apa yang dibaca. Nah, itu salah satu penunjang ya kita bisa lebih khusyuk dalam salat. Kita pahami apa yang kita baca. Diresapi Allahu Akbar, kemudian doa kita Al-Fatihah dan seterusnya. Setiap gerakan dan bacaan salat itu dipahami dengan baik. Oh gitu. Jadi kita harus benar-benar ya tahu artinya juga kali ya. Iya paham, tahu artinya dan paham. Paham dalam tanda kutip apa Ya, maksudnya? memahami apa yang kita baca. Ya, misalkan pada saat ruku kita membaca apa dan kita pahami makna dari bacaan yang kita baca itu. Pada saat sujud kita baca apa, kita pahami apa yang kita baca itu pada saat sujud. Gitu seterusnya. Oh jadi bukan artinya tapi dia pahami maksud dan tujuannya gitu. Iya, artinya dan sekaligus paham juga gitu. Paham maksud dari arti ini itu apa gitu. Oh iya. Ya terkadang saya suka merasakan seperti itu, kayak ada yang kurang ya sholat tapi kayak something missing lah gitu. Something missing, iya. Oleh karenanya balik lagi kepada anjuran untuk menuntut ilmu ya, karena kita tidak mungkin bisa memahami apa yang kita baca dalam sholat kecuali dengan mempelajarinya, gitu kan? Kecuali dengan mempelajarinya. Betul. Maka balik lagi terus belajar, cari tahu, ya. Supaya kita bisa lebih khusyuk lagi dalam sholat. Insya Allah. Amin. Ya, siap. Thank you, Pak Ustadz. Yang baik hati, handsome. Kang Firman mau bertanya, sudah diangkat-angkat headset. Mau nanya nih, tadi sih jadi panas sih, ayo nanya ke si Anes, nanya wae. Urang nanya heula ya. Silakan. Enggak. Ya atuh Pak Ustadz geus ngobrol 2 jam, mana yang cicing hungkul? Ya, silakan. Sok, lanjut. Tadi teh kan ngebahas sholatnya, Tata. Pengen tahu gitunya. Sholat. Kalau misalkan kan ada 4 mazhab ya. Berat ada mazhab Syafi'i, terus Hambali, terus apa lagi? Maliki ya. Ya. Nah, kalau misalkan saya memilih mazhab Syafi'i gitu ya. Pas bacaan beres Al-Fatihah, kalau kan dilafadzkan kan ya bismillahnya. Nah, kalau misalkan udah beres Al-Fatihah, bisa langsung ke misalkan nggak pakai bismillah, langsung ke misalkan surat Al-Balad ke ayat
ayat yang di tengah gitu ya, misalkan ashabu apa? Ya sabu an lam yarohu ahad. Iya. Nah, sampai ke Tiga ayat. wama adroka wama akobah, langsung bisa itu tanpa pakai bismillah. Bisa. Oh ya. Iya. Ya takutnya kan itu mazhab yang lain gitu maksudnya. Jadi kalau Bismillah itu sebenarnya basmalah itu sebenarnya untuk awal surat ya, ketika kita mau memulai surat, nah itu disunahkan membaca basmalah. Iya. Jadi kalau di tengah-tengah kita cukup ta'awudz aja. Ya. Kalau di luar sholat ya, tapi kalau di dalam sholat kita ta'awudz juga, cuman nggak dilafatkan ya. Nggak dilafatkan, dalam hati aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru masuk ke ayatnya. Masalahnya yang saya dengar sih kan mazhab Syafi'i itu cuma bismillahnya dilafadzkan gitu kan. Mau surat apapun gitu. Jadi makanya mau pertanyaannya itu gitu, bisa di kayak mazhab yang lain. Gitu. Iya. Jadi bisa bener ini. Kalau ya itu lagi balik lagi ke silang pendapat ya para ulama. Kalau mazhab Syafi'i memang dianjurkan untuk membaca bismillah seperti yang disebutkan tadi ya, cuman di mazhab yang lain itu enggak. Mazhab yang lain enggak. Disirkan istilahnya. Iya. Ya, disirkan. Dia tetap dibaca, cuman enggak disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Nah, untuk didengar diri sendiri aja, nggak sampai ke makmumnya. Begitu, Kang. Iya, berarti artinya nggak sampai ya. Iya, artinya nggak sampai membatalkan sholat, enggak ya. Hanya saja ya mungkin di sebagian mazhab itu dianggap tidak pas ya. Tapi di mazhab yang lain ini termasuk perkara yang dianjurkan. Itu aja. Jadi bisa diloncat gitu kan ya, kan nggak di pertama, jadi nggak di la uksimu bihadal balad gitu. Jadi langsung ke ayat 6 gitu. Iya. Ya tahu saja. Oh iya. Tahu saja. Bisa. Ya. Udah Pak Ustadz. Ya. Jadi mau masuk mazhab yang mana? Mazhab Syafi'i katanya. Mazhab Syafi'i. Tapi suka masih bingung, maksudnya lihat ningali yang lain sok jadi ragu-ragu. Gitu kan, apalagi kan pas tadi kamari Jumatan misalkan ada yang pakai dilafadzkan, ada yang tadi nggak dilafadzkan gitu kan. Jadi bismillahnya gitu. Terus ada lagi bismillahnya dilafadzkan yang pas Al-Fatihah. Nah, yang pas surat yang lain di bismillah tapi langsung ke ayat yang langsung ya ayyuhalladzina gitu. Mungkin di dalam hati kali beda-beda gitu. Enggak pakai laf ini dikerasin gitu. Bismillahirrahmanirrahim tapi ya ayyuhalladzina gitu. Jadi beda lagi jadi gitu. Yang anu ke promo masa mana? Makanya kalau memilih makanya pas milih pengen mazhab Syafi'i bisa nggak kayak gitu? Bisa kayak pendaftaran, bisa kayak promo berharap. Wah, ini udah masuk ranah fikih saja. Ranah fikih. Sok bingung ya, aduh.
Ya mudah-mudahan. Iya. Alhamdulillah kalau sudah bingung berarti sudah ada rasa penasaran. Ya, jadi Terus penasaran gitu kan. Jadi Hmm. gerakan-gerakan. Oke, sholat oke. Belareda isi. Oh, Kayak iya. ayah Hasarah. kan ada yang gini, Nah, Hmm, ada yang gini, hmm. terus ada yang begini. Oh, iya. jadi belareda. Iya, Asa ulah kieu Gitu. ho, asa ulah kieu tah. Ah, Ulah tah ho, atau mana ho. bisi enggak masalahnya kalau misalkan memilih mazhab Syafi'i bisi itu mah dilarang gitu gitu takutnya gitu. Iya. Oh, Ya iya. ranahnya ranah fikih ya sih, ranah ijtihad. Jadi Misalkan mazhab Syafi'i itu nggak boleh harus lafadz pokoknya nama bismillahna gitu bisi gitu. Jadi pengen nanya gitu boleh tuh Nah, bacaannya seperti yang tadi gitu. kalau terkait fikih sholat mungkin ada sifat sholat Nabi SAW. Tadi nanti bukunya ada lah di Ustadz Budi bisa. Ya, soalnya kalau untuk Sifat sholat mengetahui Nabi. itu harus tahu dulu. Benar. sandarannya ya. Iya kan baru makanya pengen belajar gitu Ya, kan. Masya Allah. Pengen belajar, pengen tahu gitu, bisa salah. Mudah-mudahan giroh belajarnya semakin meningkat. Amin. Betul. Nambah Bagus terus. loh. Aya nu kieu kan, aya nu kitu gitu tuh. Kita ketik gitu. Asal ulah kieu we Bray. Tuh dan siapa mengaco ae. Serius Nes. Kalau masalah mazhab itu nanti kita bahas tentang sama Pak Budi, soalnya yang kayak gitu teh bisa dibilang agak sensitif bah ya. Betul. Kayak agak sensitif apalagi kalau orang yang sudah pahamnya berbeda. Nah jadi jika politik itu mana PDI orang PDIP gitu. Ya, kan. Kebanyakan dari kita paham. dari kita fanatik gitu ya. Matlakan kan baru masuk baru belajar hijrah. Jadi ningali itu beda-beda ya. Beda-beda gitu. Komo tadi Jumatana beda deui gitu. Nah, sebetulnya kan dari perbedaan yang banyak ini tuh sudah ada solusinya tadi ya. Solusi perbedaan ini tuh kemana sih? Solusinya. Coba Pak Ustadz dikasih anjuran Pak Ustadz, takutnya dia salah malah masuk Syiah. Ya pokoknya kita cari tahu aja ini landasannya apa gitu. Insya Allah kalau ada landasannya, apapun mazhabnya ya, selama kita landasan yang kita pegang itu benar, sahih ya, menurut ahli ilmu, maka insya Allah kita selamat ya, kita selamat. Jadi cari landasannya, dalilnya apa, hadisnya mana gitu. Ya kan? Wah ini di telinga, ini di dada, ini ada hadisnya enggak gitu. Cari tahu terus. Jika kita menemukan, ya udah kita pegang itu. Ya, kita pegang hadis itu. Hadis sahih itu misalkan. Ya insya Allah itu sahih lebih. Nyaho lah. Sahih terangin dulu Pak Budi, mungkin ada yang kurang tahu sahih itu apa. Terus kenapa harus berlandasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya nantilah suatu saat insya Allah. Ya nanti. Iya. Pembahasan berikutnya. Ya karena memang kajian ini kan disebutnya kajian ilmiah. Landasannya secara ilmiah bisa dijelaskan. Ya bagus. Jadi bukan kajian yang banyak ketawa, ya cuma nonton stand up komedi aja gitu ya. Atau yang banyak nangis ya udah nonton uya-kuya gitu terbaik. Tapi ini kajian ilmiah biar kita dapat ilmu secara ilmiah gitu ilmu. Ya betul sekali teman-teman. Barangkali yang lain, Kang Rizky atau Kang Sopiana masih di voting atau buat tema minggu depan
dari teman-teman ada yang mau tanyakan Kak, nanti Pak Ustadz coba bedah misalnya apa tentang apa yang sederhana-sederhana aja, misalnya kayak mandi wajib, terus gimana tata caranya, gitu kan. Iya, mudah-mudahan Terus betul, tata, betul. Tematik tata, ya. ta- Ya, tata cara berwudu sesuai dengan Rasulullah, gitu. Yang sederhana-sederhana aja, jangan yang berat-berat Iya. tuh Tad. Kepala gue pusing Tad, yang berat-berat mah Tad. Nah itu nanti sama ininya. ya Buat ada mungkin tambahan-tambahan ya. Sementara ini kita memang membahas kitab dulu Nes, karena ini dasar ya. Sementara beberapa minggu lalu kita sempat jelaskan bahwa ini memang dasar untuk kita memahami agama Islam ini dengan lebih baik gitu. Nanti mungkin tambahan-tambahannya kayak tadi kaidah-kaidah fikih, tentang hasanah fikih yang begitu luas. Dan pendapat ya nanti seiring Jadi waktu. sebenarnya mah yang dibicarakannya ya maksudnya Pak Ustadz itu tentang dasarnya ya banyak. Jadi tentang bagaimana datangnya seperti tadi yang safar itu adalah malaikat Jibril tahunnya gitu kan. Ya kan? Yang untuk ya menganjurkan supaya kita beriman kepada Allah gitu. Ya maksudnya hebat ya gitu ya. Safar itu Nabi Jibril mah nggak usah safar kali tinggal ting udah langsung ada di mana kali ya. Tapi itu emang kisah nyata ya Tad ya. Sahih insyaallah. Sahih itu. Hadis sahih riwayat Muslim. Iya. Gimana rasanya gitu kan ketemu Nabi Jibril. Wah, malaikat itu. Malaikat. Emang gue tadi mau apa? Nabi ya? Oh salah ya. Malaikat Jibril. Alaihissalatu Ya, tapi bagus sih, gue senang sih. Bagus Pak Ustadz ya tentang gitu daripada nonton kan enak ngobrol kayak gini bagus sih, cuman ngomongnya kecepetan kadang-kadang gue nggak ngerti. Geus disanyung digubrageun deui di situ teh mah. Ya nggak apa-apa lah biar tambah ngerti cuy gitu, tapi bagus kok, gue seneng. Iya gitu kan ini kayak ya kajian ini kita tetap langsungkan ya, kembali tadi bahwa ini kajian ilmiah rutin, jadi kita ngebahas kitab. Mungkin yang teman-teman yang terbiasa dengan kajian ilmiah bisa mulai terbiasa dengan pembahasan kitab, tapi nanti mungkin ada sekali waktu kita pembahasan tematik ringan yang lebih ringan. Insya Allah nanti kita coba rencanakan. Ya barangkali ada tambahan atau pertanyaan, atau mungkin kita tutup dulu untuk si Grandong tuh si Grandong nonton wae. Si Grandong Sopiana rek ngobrol Sopiana. Si Grandong kurang tunu Nes gawe can beres. Saya usul ya Kang Pian pengen usul, jadi kajian yang Pak Ustadz Budi itu dilanjutkan dulu aja sesuai alur Pak Budi nanti nih maunya gimana, tapi nanti ada season lain. Betul. Ya yang seperti tadi Kang Anes, atau ini nanti ada season lagi yang buat nanya-nanya. Jadi tidak ada tema, pokoknya pertanyaan aja gitu kan. Tapi yang ini tetap gitu, pengennya gitu. Jadi pengen semuanya ada, tapi seasonnya yang berbeda gitu aja. Iya, boleh. Yang kayak kajian ini jangan di alurnya, biarin aja Pak Ustadz Budi yang ngatur gitu. Bah, gitu aja sih saran doang. Iya, insya Allah kalau kajian Arba'in Nawawi ini kita selesaikan sampai kitabnya selesai, syarahnya itu selesai. Tapi nanti mungkin saya koordinasi lagi dengan Ustadz Budi. Mungkin nanti di bulan ini ada kajian tematik. Maksudnya tematik itu yang lebih ringan lah, keseharian kita, kayak ya adab, akhlak dan sebagainya. Dan mungkin ada juga sesi tanya jawabnya. Mungkin begitu ya. Bulan puasa mah beres buka we beres sahur Beres sahur ya. Nanti kita sesuaikan. Iya beres sahur. Jam 12 berang we atuh bari es kalapa. Habis sahur langsung. Ya nanti. Beda season jam 12 mah. Susuk teh.
Kultum. Oh, kultum. Kuliah 7 minggu ya. Heeh. Ya, insya Ya, Allah sudah 7 Arba'in minggu. Nawawi tetap kita akan selesaikan soalnya. Nanti kita akan koordinasi lagi untuk kajian-kajian tematik. Ya, barangkali untuk malam ini kita cukupkan sekian. Ini karena direkam, nanti kita setelah ini boleh kalau mau disambung lagi. Terima kasih sekali lagi jazakallah khair untuk Al-Ustaz Mair hafizahullah. Kemudian malam ini kita mendapatkan berkah dan ilmu ya dari tadi hadis kedua. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.